Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bu Iva dari TKMNU 292 Istiqlaliyah. Senang sekali hari ini saya akan membawakan sebuah materi yang sangat menarik, yaitu terkait dengan lingkup perkembangan, yaitu tentang capaian pembelajaran. Apa dan bagaimana tentang capaian pembelajaran? Saya mohon izin untuk share screen. Nah, Ibu-ibu, di sini kita sama-sama mengetahui tentang capaian pembelajaran. Kita tahu ada 3 elemen yang terkait dengan capaian pembelajaran atau CP. Yaitu yang pertama adalah nilai, agama, dan moral. Yang kedua jati diri, dan yang ketiga dasar-dasar literasi dan STEAM. Nah, kita akan memasuki elemen tentang nilai, agama, dan moral. Kompetisi yang ingin dicapai yaitu yang pertama, anak mengenali dan mempraktekkan nilai ajaran dan agamanya. Yang kedua, anak mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dalam interaksi kepada sesama dan alam, seperti tumbuhan, hewan, dan lingkungan hidup. Yang ketiga, anak mengenal keberagaman, menunjukkan sikap menghargai agama dan kepercayaannya. Itu elemen yang terkait dengan nilai agama dan moral. Selanjutnya yang kedua adalah elemen jati diri. Apa saja? Yaitu anak memiliki sikap positif dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri. Anak dapat mengenali, mengelola, mengekspresikan emosi diri, serta membangun hubungan sosial secara sehat. Dan yang ketiga, menunjukkan perasaan bangga terhadap identitas keluarganya, latar belakang budayanya, dan jati diri sebagai anak Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Elemen ketiga, dasar-dasar literasi dan STEAM. Apa saja? Yaitu satu, anak menunjukkan kemampuan mengenali, memahami berbagai informasi seperti gambar, tanda simbol, dan cerita. Kedua, anak mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaan secara lisan, tulisan, dan menggunakan berbagai media serta membangun percakapan. Yang ketiga, anak menunjukkan minatnya dalam berpartisipasi dalam kegiatan pramembaca. Keempat, anak menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi, eksplorasi, dan eksperimen. Selanjutnya, anak mengenal, mengembangkan sikap peduli dan tanggung jawab dalam pemeliharaan alam, lingkungan fisik, dan sosial. Selanjutnya, anak menunjukkan kemampuan awal menggunakan dan merancang teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Selanjutnya, anak dapat mengenali dan melihat hubungan antar pola, simbol, dan data, serta menggunakannya untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, anak mengeksplorasi berbagai proses seni, mengekspresikannya, serta mengapresiasikan dalam karya seni. Dan cakupan dari CP, peranannya adalah disesuaikan dengan tingkat pencapaian siswa, kebutuhan, kecepatan, gaya belajar yang disesuaikan dengan fase perkembangan anak. Nah, itu cerita tentang capaian pembelajaran. Silakan Bu Virus sama Bu Retno bisa memberikan pertanyaan atau menanggapi sehubungan dengan capaian pembelajaran tersebut. Silakan Ibu. Monggo Bu Retno, menawi ingin menanggapi. Silakan Bu Retno.
Iya, Ibu. Saya ingin menanyakan tentang kolaborasi itu berbedakah dengan bekerja sama, nggih? Karena kemarin saya bertanya di materinya salah kalau bekerja sama itu kemarin masuk lingkungan sosial. Sementara untuk kolaborasi itu bedanya dengan kerjasama apa ya, Bu ya? Terima kasih. Kalau menurut saya bekerja sama kolaborasi itu hampir mirip karena di situ sama-sama dikerjakan lebih dari satu anak. Artinya mereka mengerjakannya itu bisa secara bersama-sama baik dalam ketika saat bermain atau memecahkan satu masalah atau membuat permainan. Itu ada yang memang ada yang individu, ada yang kelompok, ada yang kolaborasi atau kerjasama, itu saling terkait. Artinya permainan dalam satu densitas atau kegiatan itu bisa dimainkan individu atau bekerja sama atau kolaborasi. Itu seperti itu yang bisa saya sampaikan. Bisa ditanggapi Bu Vero untuk kolaborasi atau kerjasamanya mungkin dalam permainan yang mencapai pada capaian pembelajaran ini. Silakan Bu. Sepakat dengan Bu Iva, kolaborasi bekerja sama juga sama. Jadi melatih anak untuk mulai membangun kerjasama dengan temannya seperti itu dalam mengerjakan kegiatan belajar bermain di sekolah. Saya ingin sedikit minta penjelasan mungkin tentang fase ini maknai seperti apa ya Bu tadi fase yang Ibu sebutkan tadi. Terima kasih. Jadi memang orientasinya capaian pembelajaran itu adalah hasil dari proses kegiatan anak. Artinya akan ketemunya dalam satu waktu itu di proses terakhir. Katakan kalau kita melayani di PAUD, ada TKA, TKP. Nah, untuk capaian pembelajaran yang dimaksud di sini adalah fase terakhir, yang dimana fase terakhir itu ya terjadi di TKP. Artinya secara keseluruhan, hasil produk dari visi sekolah kita itu akan terbentuk dalam fase. Dan dalam capaian pembelajaran pun akan ketemu dengan fase yang dimaksud tadi, artinya pencapaian di keseluruhan kegiatan itu akan ketemu di 3 elemen ini yang akan dijalani anak. Seperti itu Bu, kurang lebihnya. Bisa ditambah lagi Bu Retno? Ampun. Sudah jelas Bu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Vero sama Bu Retno. Saya rasa untuk materi dari capaian pembelajaran dari saya cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita sama-sama terus menggali supaya kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.